tentu sudah tidak asing lagi. Beliau, siapapun yang pernah kuliah ke Belanda atau cita-cita kuliah ke Belanda aja pasti tahu beliau. Ibu Indi Hardono, Education Practitioner, Scholarship Coordinator untuk Nuffic Neso, dan juga seorang writer. Itu dia 3 orang yang akan memaparkan dan ngobrol-ngobrol bareng kita hari ini di Let's Talk Series hari ini. Silahkan aku persilahkan kepada Mbak Ade Siti Barokah untuk memulai. Silakan Mbak Ade. Terima kasih Mbak Raiput, terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Indi. Ada beberapa nama yang saya lihat saya kenal dengan baik di sini, jadi malu. Ya Allah. Tadi Mbak Raiput memulai dengan menyebutkan ini adalah 3 Kartini Stunet yang membanggakan. Aduh, saya merasa merasa tidak pantas sebenarnya untuk disebut seperti itu. Jadi saya di sini sharing nanti dengan teman-teman, bukan karena saya sukses, bukan karena saya mungkin lebih dari teman-teman mungkin, tapi lebih karena tampaknya saya lebih tua gitu di antara teman-teman yang lain. Jadi diberi kesempatan oleh Mas Noel untuk sharing. Kalau orang yang lebih tua kan biasanya lebih panjang pengalamannya, itu saja. Jadi saya ingin sharing itu. Saya mohon izin untuk share screen. Sebenarnya pengen ngobrol santai aja sih. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, yang juga mungkin bisa jadi refleksi atau belajar teman-teman. Sebaliknya juga nanti saya juga ingin belajar dari kawan-kawan yang lain. Saya beri judul My Crown, My Pride gitu karena memang saya bangga dengan diri saya gitu. Saya pun berharap teman-teman bangga dengan teman-teman semuanya. Kisah kecil dari kampung, karena saya orang kampung. Saya berasal dari Wonogiri, di desa yang sangat kecil, di desa Kismantoro namanya. Mungkin banyak orang yang tidak tahu itu di mana tempatnya. Dari Kismantoro sampai ke Belanda itu perjalanannya lumayan berliku dan panjang. Masa kecil saya juga tidak mulus gitu. Saya dulu mengalami, dokter menyebut sebagai dysfunctional motoric disorder atau orang yang mengalami kelainan motorik. Jadi sampai umur 6 tahun saya belum bisa jalan. Jadi kalau saya terlihat menaiki sepeda itu di situ sebenarnya saya tidak bisa. Jadi itu hanya bergaya saja. Sampai umur saya setua sekarang saya tidak bisa naik sepeda karena saya punya masalah keseimbangan. Jadi kalau naik sepeda harus roda 3, teman-teman, atau roda 4 gitu. Jadi harus dimodifikasi khusus. Sebenarnya itu juga yang mendorong saya untuk mungkin sampai seperti sekarang gitu. Karena waktu kecil sering dibully. Ada tetangga yang mengatakan pakai bahasa Jawa ya, dia bilang dolanmu lebih adoh pitik gitu. Jalanmu itu lebih jauh ayam gitu. Jadi ayam itu pergi lebih jauh daripada saya gitu, karena sering jatuh gitu kan. Waktu kecil tuh saya sering jatuh gitu. Jadi dalam hati saya berpikir, saya buktikan saya bisa kemana-mana. Waktu itu belum terpikir ke Belanda gitu ya, tapi pada saat itu saya berpikir akan keliling Indonesia. Tekad saya waktu itu. Jadi saya memulai masa kecil dengan terapi setiap hari, terapi berjalan, terapi mengenakan tali sepatu, karena saya sampai besar tuh tidak bisa mengenakan tali sepatu dengan baik, apalagi berjalan. Jadi sampai SMA saya masih mengikuti terapi. Jadi teman-teman yang melihat saya sekarang mungkin akan terkejut gitu, kok dulu masa kecilnya seperti itu ya, karena itu proses terapi yang sangat panjang dan saya ikuti dengan sabar. Kemudian saya kuliah di Gajah Mada. Kemudian sebelum saya mendapatkan beasiswa, saya sebenarnya sudah memulai perjalanan karir dulu. Gitu. Jadi dari kecil dan hingga remaja saya terbiasa untuk berkompetisi karena
karena keadaan saya itu ya gitu. Jadi saya tidak mau kalah gitu dengan orang yang mungkin dianggap lebih dalam tanda kutip pada waktu itu dianggap lebih sempurna. Gitu ya. Jadi kemudian saya ke UGM, setelah itu saya menjadi wartawan. Nah dari situlah sebenarnya saya memulai mimpi saya waktu kecil tadi. Bagaimana saya bisa keliling Indonesia gitu dengan menjadi wartawan. Saya mendapat penugasan-penugasan di berbagai kota, bahkan di berbagai negara gitu ya. Kemudian setelah itu saya mendapatkan beasiswa pertama dari Netherlands Fellowship Program NFP untuk belajar di Wageningen University. Kemudian dapat beasiswa di Amerika di YSEALI, Youth Southeast Asia Initiative, programnya Obama di kota Iowa waktu itu. Kemudian beberapa scholarship di Asia seperti India, Pakistan, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan macam-macam. Kemudian setelah udah agak tua, Ibu Indi menerima saya di Studnet. Saya belajar di ISS, International Institute of Social Studies, Erasmus University of Rotterdam di Belanda. Dan kemudian saya pulang ke Indonesia dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang saya sukai, sangat saya sukai. Di Belanda saya belajar Human Rights, Gender and Conflict Studies, dan itu sesuai dengan apa yang sekarang saya kerjakan. Saya sekarang bekerja di The Asia Foundation, sebuah internasional NGO di Jakarta. Ada sekitar 17 NGO di negara-negara lain ya yang berada di bawah afiliasi The Asia Foundation. Saya sekarang adalah program koordinator untuk Democratic Resilience Program. Jadi itu adalah highlight sekilas perjalanan saya dari masa kecil ke saat ini. Apakah kemudian tampak mudah sekali gitu ya pengalaman saya gitu dari masa kecil yang seperti itu kemudian sampai seperti sekarang. Sebenarnya banyak sekali tantangan. Ayam seperti ini kira-kira dapurnya 40. Yang aku kasih contoh, jadi Anda harus tahu kapan berhentinya. Itu 45 kalau apa itu kayak ayam negeri. Boleh diambil. Adek tolong unmute aja ya Mbak. Terima kasih. Iya, jadi tadi saya sampaikan nggak mudah juga perjalanan saya karena mungkin perjalanan secara personal mungkin baik-baik saja, tidak ada masalah gitu. Saya ditempa oleh keluarga yang mendukung, kemudian teman-teman juga yang sangat mendukung, membantu saya untuk menjalani terapi dan lain-lain sampai akhirnya kemudian saya bisa mendapatkan berbagai beasiswa untuk belajar dan mendapatkan pengalaman baru dari berbagai tempat. Gitu. Tapi inilah perjalanan yang sebenarnya mengubah hidup saya. Membantu saya untuk terus berkaca, bercermin bahwa saya nggak sendiri, bahwa keberhasilan saya itu didukung oleh banyak hal yang saya temui di jalan, gitu. Dan ini salah satunya yang ingin saya share kepada teman-teman semuanya. Sebagai perempuan, apa yang bisa kita perbuat nantinya? Jadi saya pergi ke Jambi, di sini ada suku anak dalam, ini saya potret sendiri. Teman-teman adik-adik di Kabupaten Merangin, kemudian yang paling kiri itu di Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat. Mereka adalah suku anak dalam. Mereka tidak tinggal di hutan lagi karena hutannya sudah habis dibabat dan mereka keluar gitu ke jalan gitu. Tinggal di perkebunan karet yang bukan milik mereka tentu saja. Jadi mereka tinggal di perkebunan-perkebunan yang tadinya adalah rumah mereka, gitu, tapi sekarang menjadi perkebunan dan mereka tidak sekolah. Tapi mereka juga sudah tidak lagi mengenali alamnya, gitu. Jadi sudah tercerabut di alamnya, tapi pada saat yang sama mereka juga belum diterima oleh masyarakat di sekitar karena berbagai hal ya, karena value hidup yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan dan sebagainya. Kemudian paling kanan itu adalah ibu-ibu di dataran tinggi Pipikoro di Sulawesi Tengah. Yang sebagian besar dari mereka mayoritas juga tidak pernah mengenyam pendidikan yang paling dasar sekalipun gitu, dan tradisi di sana juga sangat tidak menguntungkan perempuan. Kita lihat dari data yang kami kumpulkan di program, teman-teman, ada sekitar 35 juta anak Indonesia yang ternyata tidak mendapat pendidikan.
Jadi kita lihat bagaimana kita ini beruntung sekali kita sudah sampai mana-mana ya untuk mengenyam pendidikan dengan mudah gitu. Tapi ternyata ada 35 juta orang, ini 2 kali lipat penduduk Belanda jumlah ini ya, yang ternyata tidak mengenyam pendidikan di Indonesia gitu. Dan ini PR kita yang cukup besar. Kemudian saya juga bertemu dengan kelompok masyarakat difabel yang ternyata secara umum mereka belum mendapatkan hak yang setara dengan kita. Sekolah, fasilitas umum yang tidak aksesibel. Jadi teman-teman bayangkan kalau misalnya ada anak-anak pengguna kursi roda, kemudian tidak ada rem. Nah, ini di sini ada teman-teman dari ini ya kayak Mas Aji dari yang sebenarnya mereka punya assessment dan dia punya kebijakan tentang bangunan yang harus aksesibel gitu. Tapi ternyata dari hasil riset kawan-kawan jaringan disabilitas itu 94% bangunan dan fasilitas umum yang ada di Indonesia itu belum aksesibel untuk kawan-kawan disabilitas. Sangat besar. Bahkan kalau di rumah ibadat baik itu rumah ibadat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan semuanya itu 99% bangunan ibadah di Indonesia itu tidak aksesibel untuk kawan-kawan difabel, baik yang netra maupun yang daksa. Jadi PR kita tuh masih sangat banyak. Selain itu, teman-teman difabel itu masih mengalami stigma yang sangat besar gitu. Stigma sebagai dianggap kurang, tidak normal, tidak mampu, dan lain sebagainya, sehingga itu menyebabkan mereka merasa sendirian, merasa terkucil gitu. Jadi agak berbeda. Kita yang pernah kuliah di Belanda pasti mengalami bagaimana mudahnya menjadi difabel di sana ya. Jadi kemana-mana bisa naik skuter, semuanya aksesibel, tidak terantuk kiri kanan gitu. Mau ke mall juga gampang gitu ya, tinggal masuk, tinggal setel gitu. Mau naik pesawat, mau naik kereta juga gampang. Di sini problemnya masih susah, meskipun sudah membaik ya. Sekarang ini sudah sangat membaik. Tapi kalau kita ke daerah itu masih sangat kurang. Ada sekitar 22 juta orang Indonesia yang mengalami disabilitas, dan tadi dengan 95% accessibility yang belum memadai, itu berarti masih masalahnya besar sekali yang kita hadapi. Kemudian saya juga bertemu dengan komunitas masyarakat adat. Ini yang sebelah kiri ini adalah ibu-ibu, ina-ina, mama-mama yang saya temui di Sika, di Nusa Tenggara Timur. Tidak akan saya gambarkan semuanya karena sebenarnya saya mengunjungi sudah hampir semua komunitas adat di Indonesia yang banyak sekali. Ini adalah komunitas yang menyedihkan, dan mereka dituduh sebagai komunis. Mungkin teman-teman banyak yang belum mendengar ya cerita ini gitu ya. Jadi ada beberapa desa di Kabupaten Sika itu di mana masyarakatnya, terutama perempuannya, itu dituduh sebagai bagian dari komunisme. Kemudian yang di sebelah kanan ini di Sumba, ini perempuan-perempuan Sumba, khususnya perempuan Arta atau mereka disebut sebagai budak. Jadi masih ada strata yang sangat kuat di Sumba Timur khususnya, itu ada Arta, ada Kabihu, ada Maramba. Ini tesis saya di ISS kemarin seperti ini. Jadi ada beberapa orang yang masih dianggap sebagai budak yang mengabdi kepada tuannya. 30 juta orang setidaknya masyarakat adat di Indonesia itu hidupnya tergantung pada hutan. Namun kita kehilangan hutan itu dalam 1 tahun itu sekitar 1,13 juta hektar. Jadi bisa kita bayangkan penghidupan masyarakat adat, terutama ibu-ibu yang punya kewajiban untuk memenuhi pangan keluarga itu menjadi sangat terhambat. Nah, sebagai perempuan apa yang kita lakukan? Ini refleksi yang saya lakukan sendiri bersama dengan kawan-kawan komunitas kami di kerjaan. Jadi saya ingin belajar dari Era Kartini karena ini juga relevan sekali dengan diskusi kita pada hari ini, dan juga memang beliau sangat menginspirasi sebagai seorang perempuan bangsawan pada masa itu yang memang dilarang untuk sekolah, dia terus belajar. Salah satu yang sangat menginspirasi saya adalah
percakapan R.A. Kartini dengan Kiai Soleh, guru ngaji beliau, yang mengatakan bahwa saya sebagai perempuan kenapa tidak boleh membaca ayat suci, dan kenapa ayat suci tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa pada waktu itu. Karena memang ada larangan untuk menerjemahkan. Nah, kemudian Kiai Soleh menerjemahkan satu kitab namanya Faidur Rahman, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan huruf pegon. Huruf pegon itu adalah huruf Arab ya, tetapi yang ditulis bahasa Jawa. Mungkin seperti Urdu ya, jadi tulisan Arab tetapi dengan bahasa Hindi gitu. Jadi mirip-mirip seperti itu. Nah, dalam satu ayat R.A. Kartini itu sangat terkesan dan selalu beliau tuliskan kepada sahabat-sahabat beliau di Belanda. Salah satu ayatnya itu berbunyi minaz-zulumati ilan nur. Jadi teman-teman pasti sering mendengar kata-kata ini ya, sangat terkenal. Allah pelindung orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Inilah sebenarnya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa puitis, habis gelap terbitlah terang. Jadi beliau mengatakan bahwa kuncinya adalah pendidikan dan pemberdayaan. Jadi balik lagi kepada orang-orang yang saya temui dalam perjalanan hidup saya tadi. Orang-orang yang tidak mengalami kesempatan yang mungkin sama dengan kita, tidak bisa bersekolah, tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dan sebagainya. Nah, itu menjadi PR juga yang saya dan kawan-kawan terus pikirkan gimana caranya. Nah, kemudian saya sebagai perempuan saya punya privilege gitu, punya keluasan, punya flexibility, punya kemudahan untuk ngobrol, untuk berdiskusi, untuk melakukan berbagai hal, dan itu yang saya gunakan. Jadi saya terus mencoba untuk menempa dan belajar gitu, untuk bisa memperbaiki ini semua melalui berbagai program yang saya masuki, baik di pekerjaan maupun di organisasi ya, seperti teman-teman tahu mungkin saya aktif di Kagama, saya aktif di keluarga alumni Stunet, keluarga alumni sosiologi, keluarga alumni macam-macam. Biasanya saya terus mendorong upaya ini untuk melakukan pemberdayaan dan penerimaan sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tadi masih terpinggirkan, masih belum terlayani dengan baik. Misalnya ini yang coba saya lakukan bersama dengan kawan-kawan, melakukan pemberdayaan dan penerimaan sosial. Jadi kami menghimpun beberapa kawan-kawan kelompok difabel, kita membangun jejaring dengan berbagai komunitas difabel di berbagai daerah. Kemudian kita melakukan penguatan kapasitas, kita menyambungkan atau melingkan dengan pemerintah, dengan kelompok-kelompok UKM, dengan berbagai dinas yang memfasilitasi kelompok-kelompok ini gitu ya. Kemudian kita bekerja sama dengan banyak kalangan untuk membantu dan memperkuat. Tapi sifatnya memang bukan charity, jadi ini pekerjaan yang sustainable yang coba saya lakukan bersama dengan kawan-kawan, termasuk yang paling kanan misalnya itu komunitas adat di Boti di Timur Tengah Selatan. Mereka selama ini sudah tidak bisa lagi melakukan proses penenunan karena tidak ada bahan baku yang mereka bisa cari lagi di hutan karena hutannya sudah dihabiskan atau beralih fungsi menjadi perkebunan gitu. Nah, sekarang kita coba lagi untuk menghidupkan kembali. Jadi mencoba merevitalisasi beberapa kegiatan yang sebenarnya sebelumnya itu menjadi jati diri mereka. Kemudian dengan teman-teman disabilitas juga seperti itu. Kemudian yang kedua, mencoba untuk mendorong peningkatan layanan dasar melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan identitas legal. Ini juga beberapa yang kami coba lakukan, bekerja sama dengan Dukcapil, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain, mendorong supaya masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan-layanan ini menjadi terlayani. Jadi kami sebenarnya memfasilitasi dan menyambungkan kebutuhan dari masyarakat marginal ini dengan unit pemberi layanan dari pemerintah. Secara umum itu yang kami lakukan. Jadi itu gambar yang di kiri bawah itu ketika saya berada di Pegunungan Jayawijaya. Di sana yang sangat mengejutkan adalah
kasus HIV/AIDS sangat tinggi, termasuk menimpa anak-anak SD. Gitu. Jadi sangat memiriskan hati, sangat menyedihkan. Gitu. Jadi kami pergi ke sana untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan lain-lain. Kemudian yang di sebelah kanan itu tadi teman-teman subanak dalam yang sekarang sudah bisa belajar di SD terdekat, sudah bisa diterima meskipun mereka tidak punya akta kelahiran. Jadi kita mencoba melakukan berbagai breakthrough. Kalau selama ini tidak punya akta kelahiran, tidak punya KTP, orang tuanya tidak bisa diterima masuk sekolah, nah kita mencoba untuk menjembatani supaya orang tuanya bisa mendapatkan KTP dan anak-anaknya bisa mendapatkan akta kelahiran dan bisa sekolah. Yang di tengah ini adik kita ini ada di Sorong, ada di salah satu komunitas namanya suku Kokoda, komunitas Muslim di Sorong Barat, yang hidupnya juga sangat jauh dari sejahtera ya. Jadi kami mencoba menyambungkan dengan berbagai pihak, dengan dinas sosial, dengan Muhammadiyah, dengan lembaga-lembaga pemberdaya yang ada di Indonesia untuk memberikan support gitu ya, bukan charity tapi lebih kepada program-program peningkatan kapasitas untuk sustainability kehidupan mereka. Kemudian ini juga beberapa hal yang sebagai perempuan saya coba lakukan, itu adalah melakukan advokasi kebijakan. Saya menulis di berbagai di jurnal, kemudian di surat kabar, di opini gitu ya tentang situasi yang saya temukan dan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan kita sebagai masyarakat untuk bisa membuat setidaknya kita lebih setara. Kemudian seperti yang dipesankan oleh Kartini, saya juga mencoba melakukannya. Saya menulis berbagai pengalaman yang saya temukan di jalan tadi, berbentuk novel, ada yang berbentuk cerita perjalanan, ada yang berbentuk artikel, macam-macam. Apapun yang bisa saya tulis, termasuk tulisan-tulisan yang sebenarnya best practice ya, champion-champion yang saya temui di jalan. Biasanya ketika saya menulis, yang saya tulis adalah cerita baiknya, hal yang baik, hal yang yang bisa menginspirasi gitu. Saya tidak menulis kesedihan gitu. Kalaupun ada sedih mungkin sedikit di awal saja sebagai pembuka gitu. Tapi selebihnya mungkin adalah cerita-cerita yang bergembira, cerita yang gembira, cerita yang baik, cerita yang mungkin bisa ditiru. Ini beberapa buku yang saya hasilkan. Kemudian yang terakhir adalah saya berkontribusi di dalam penulisan fikih disabilitas. Ini sekarang sudah diadopsi oleh Kementerian Agama dan juga PMK, Kementerian PMK. Ini sudah mulai disebarluaskan di masjid-masjid, juga di lembaga-lembaga keagamaan. Dan kemarin juga saya sudah bertemu dengan teman-teman dari organisasi Katolik dan Kristen untuk bisa membuat buku sejenis ya. Jadi menuliskan teks-teks yang ada di dalam kitab suci kita masing-masing tentang bagaimana kita meningkatkan pemberdayaan kawan-kawan difabel dan juga bagaimana kita bisa mengurangi stigma difabel. Kemudian yang terakhir itu buku yang kami tulis bersama-sama juga, kita bukan sekedar angka, ini buku terkait dengan COVID, jadi bagaimana kita merespon COVID. Ini buku ditulis oleh perempuan semuanya, 60 orang perempuan menulis di artikel ini, dan isinya juga tentang resilience perempuan, bagaimana perempuan bertahan menghadapi pandemi. Jadi ini sekalian promosi, teman-teman masih ada di pasaran. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Saya pengen lebih banyak diskusi aja nantinya, Mbak Reput. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan. Agak membosankan ceritanya, tidak terlalu menarik. Tapi mungkin dengan mendengarkan cerita-cerita yang lain dari kawan-kawan, dari Ibu Indi, dari Mbak Muti, kita bisa sama-sama belajar. Juga mungkin dari sharing teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ade. Ya ampun, aku merinding sesungguhnya dengerin presentasinya.
Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan di kolom chat. Jadi ditulis aja mau bertanya ke siapa, lalu pertanyaannya apa. Nanti di akhir, setelah semua speaker menyampaikan sharingnya, kita akan ada sesi Q&A gitu. Jadi selanjutnya aku persilahkan kepada Mbak Mutiara Indriani. Oke, terima kasih banyak Mbak Reipul. Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali bisa join di acara hari ini dengan teman-teman dan ikut diskusi sesi sharing session. Kebetulan saya beruntung banget, sesi saya ada di antara kedua perempuan hebat yang sudah sangat berkecimpung di bidang pendidikan. Dan izinkan saya untuk share sesuatu di sini. Oke. Ya, jadi senang banget karena sesi hari ini kita semua berfokus kepada Kartini. Bagaimana perempuan dan pendidikan saling membentuk satu sama lain. Seperti yang kita lihat, teman-teman, saya diapit oleh kedua wanita hebat yang memiliki passion dalam bidang pendidikan. Mbak Ade dengan tugasnya untuk raising awareness terhadap perempuan atau wanita yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Dan setelah saya ada Ibu Indi yang memberikan dan membukakan kesempatan bagi baik saya dan Mbak Ade dan perempuan lainnya juga untuk mendapatkan pendidikan tinggi tersebut. Jadi senang sekali karena bagi saya kesempatan hari ini merupakan kesempatan untuk bisa celebrate, untuk bisa merayakan kita semua sebagai modern woman, ya, untuk melihat how far we have come, ya, sebagai Kartini masa kini, dan juga sebagai constant reminder bahwa ada glass ceiling yang perlu senantiasa kita coba untuk break bersama-sama. Kemudian saya juga ingin sharing terkait bagaimana pengalaman saya dalam berusaha mencari self-actualization, bagaimana berusaha untuk finding blessings in life dengan bekerja, dan bagaimana untuk mencari life balance yang saya yakin sekali hal ini juga banyak dialami dan di-share oleh teman-teman semua sebagai wanita dan perempuan berkarir. Oke. Dan sesi hari ini saya akan mulai dengan quotes dari Ibu Kartini, di mana 120 tahun yang lalu, Ibu Kartini sempat berkata, beliau ingin berkenalan dengan seorang gadis modern yang berani, yang dapat berdiri sendiri, yang selalu bekerja, tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri saja, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan banyak sesama manusia. Hal yang dikatakan Ibu Kartini ini merupakan breakthrough yang pada masa beliau sangat sulit untuk digapai. Bagaimana perempuan bisa keluar dari rumahnya dan bekerja dan berkontribusi bagi masyarakat. Akan tetapi, seandainya Kartini hidup di masa sekarang ini, di masa yang kita miliki saat ini, kiranya apa yang akan dikatakan oleh Kartini? Seiring waktu berjalan, kita lihat sekeliling kita. Saat ini ada banyak sekali roles dan career path yang di mana pekerjaan tersebut berfokus untuk protecting dan empowering others yang ternyata diduduki oleh wanita sebagai majoritinya. Ketika kita melihat sekeliling, kita melihat istri kita, ibu kita, guru kita, perawat kita, dokter dan bidan kita, hampir semuanya merupakan perempuan. Dan memang pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan banyak sisi keibuan, banyak sisi untuk protecting dan empowering others. Dan para wanita yang bekerja dengan menempuh role seperti ini merupakan bukti, merupakan living proof bagaimana Kartini wishes and dreams are being realized. Being realized
today. Akan tetapi, apakah kita hanya sampai di situ saja? Apakah kita sebagai perempuan sampai di sisi situ saja dalam pekerjaan yang berfokus kepada protecting, caring, empowering, feeding, nurturing others? Tentu tidak, teman-teman. Saya yakin semua teman-teman di sini, sebagian atau semuanya pasti perempuan yang independen, perempuan yang sudah pernah menjelajahi dunia, perempuan yang sudah mampu untuk memilih karir untuk dirinya sendiri dan memilih pasangannya sendiri. Kita juga memiliki kesempatan untuk bekerja di luar, untuk mendapatkan pendidikan di luar negeri. Bahkan sebagian dari perempuan yang ada di sini memiliki peran yang banyak sebagai ibu, sebagai career woman, sebagai istri, sebagai kakak, sebagai mentor. Kemudian sebagian dari kita, perempuan yang bekerja maupun yang sedang belajar dan kuliah, juga memiliki keluarga. Dan bahkan perempuan masa kini bisa memilih untuk memiliki atau tidak memiliki anak setelah menikah. Dan bahkan sebagian dari kita mengerjakan itu semua secara bersamaan. Bekerja, belajar, menjadi ibu, memiliki karir secara bersamaan. Dan saat ini kita sebagai perempuan, kita punya privilege untuk define diri kita sendiri. Di mana di zaman Kartini, hal ini pastinya belum tersirat sedikit pun. Akan tetapi, apakah kita sampai hanya di situ saja? Tentu tidak, teman-teman. Di sini saya yakin teman-teman sangat familiar dengan wajah-wajah yang ada di slide saya ini. Ya. Di sini kita menatap para wanita yang telah breaking the glass ceiling, dan wanita-wanita ini memiliki roles yang predominantly sebelumnya banyak diduduki oleh laki-laki. Dan mereka membuktikan bahwa dengan role yang sebelumnya dimiliki oleh laki-laki itu, mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan sangat-sangat baik. Mungkin ada yang bisa join saya untuk menamakan salah satu dari wanita di sini. Ada yang familiar? Ada yang bisa bantu saya? Oke, kita di sini ada Presiden Taiwan, ada Prime Minister New Zealand, lalu kita juga lihat kita punya Menteri Perempuan, Ibu Sri Mulyani, kita juga melihat lawyer turned First Lady, Ibu Michelle Obama, lalu kita punya saintis kebanggaan kita, Ibu Tri Mumpuni, senior manajemen, contohnya Ibu Filia Wibowo di McKinsey Indonesia, sebagai entrepreneur yang memberdayakan para perempuan, contohnya Ibu Helianti Hilman dengan jawaranya. Lalu kita juga lihat ada aktivis, Ibu Zumrotin, mantan Ketua YLKI, dan diplomat seperti Ibu Retno Marsudi. Ya. Dan disinilah semua perempuan yang sangat kompeten dan mampu mengerjakan role yang amat sangat sulit bahkan bagi pria. Sehingga dunia ini butuh lebih banyak Kartini. Ya. Kenapa? Karena yang pertama, ketika kita invest dalam pendidikan, return of investment tersebut akan jauh lebih besar yield result-nya ketika kita memberikan ke anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Berdasarkan survei, anak perempuan akan memberikan 90% of that yield output dari pendidikan tersebut ke keluarganya. Dibandingkan dengan anak laki-laki di mana hanya 30-40% saja. Kemudian di luar dari girl education, ya, the world need more Kartini melalui gender diversity in workplace. Karena dengan meningkatkan gender diversity, ya, kita bisa meningkatkan ekonomi as much as 35% berdasarkan IMF. Akan tetapi PR kita masih sangat banyak, teman-teman. Karena COVID, saat ini kita membutuhkan 136 tahun untuk closing the global gender gap. Dan hal ini semakin besar gap-nya karena kondisi yang ada sekarang. Sehingga
kembali reflecting ke masalah gender gap. Sebagai perempuan, kita memiliki 3 isu utama dalam berkarir dan dalam memiliki role yang banyak. Yang pertama adalah memenuhi society expectation. Dan hal ini sangat terasa. Bagaimana kita sebagai perempuan, sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai istri, kakak, teman, kita dituntut dengan ekspektasi yang sangat-sangat tinggi. Jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, atau jadi apapun itu. Toh jika kita mengambil pekerjaan yang pada dasarnya itu traditionally owned by men, kita harus membuktikan twice harder untuk bisa prove half much as men, untuk dilihat kompeten. Kemudian sebagai perempuan kita juga memiliki dilema, yaitu untuk memilih antara karir atau family, di mana decision ini seperti black and white, seperti putusan yang saklek, di mana perempuan untuk dituntut memilih salah satu, dan hal ini yang menyulitkan akses bagi perempuan untuk bisa berkarir. Kemudian lastly, pengalaman yang paling sulit adalah kembali ke workforce setelah melahirkan. Dan di sini perempuan harus bisa melihat motherhood sebagai avenue untuk reinvent career path mereka. Jadi disinilah trikinya bagi perempuan yang ingin memiliki berbagai roles, sehingga harus bisa melakukan hal-hal yang mungkin jauh lebih berat dan jauh lebih banyak effortnya dibandingkan jika aksi tersebut. Sehingga dari pengalaman saya yang ingin saya share dengan teman-teman, ketika kita sebagai perempuan, kita ingin memiliki semuanya, kita ingin memiliki karir atau self-actualization, mengembangkan degree kita, pengen mendapatkan pendidikan yang jauh lebih tinggi, di saat yang bersamaan sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak, maka tidak mungkin melakukannya sendiri. Sehingga kunci bagi saya untuk bisa pergi ke Belanda saat itu, di mana saya harus membawa anak saya yang waktu itu berusia 1,5 tahun, mengambil S2 di Belanda dengan beasiswa Nufik Teso. Saya perlu support dari suami. Saya perlu support juga dari lingkungan, dan syukur saat itu suami saya bisa mendampingi di semester pertama. Kemudian saya juga dulu pernah involve di international NGO di Global Action Plan di Sweden, di mana saat itu sangat beruntung sekali karena negaranya sangat mendukung untuk perempuan bisa bekerja. Sehingga ketika saya datang ke negara tersebut dengan berbekal acceptance letter untuk bekerja di NGO, anak saya diprioritaskan untuk mendapatkan child care, sehingga saya bisa bekerja dengan tenang. Dan di sini peran childcare sangat-sangat penting bagi saya, sehingga saya bisa bekerja, saya bisa belajar dengan sangat baik. Jadi waktu di Den Haag dulu, setiap hari sebelum berangkat ke Leiden, seperti ini situasinya, kita sama-sama ke sekolah, saya dan anak saya, dengan buku di kanan kiri sepeda saya, dan perlengkapan sekolah anak juga. Lalu saya antarkan ke daycare, kemudian saya mengejar kereta dari Den Haag ke Leiden, mengikuti kelas, kemudian pulang dari stasiun juga kembali lagi menjemput Fatah di daycare untuk pulang bersama. Seperti itu. Dan tanpa daycare tentu sangat sulit untuk bisa belajar. Dan di keluarga kami percaya bahwa pendidikan, bekerja atau sekolah di luar itu merupakan kesempatan yang baik bagi anak untuk belajar juga, sehingga kami sangat senang ketika anak kami bisa bersekolah juga di sana, belajar bahasanya, belajar berinteraksi secara sosial, dan sebagainya. Kemudian sepulang dari Belanda, karena
saya bekerja di di ASEAN Sekretariat sebagai International Civil Servant. Saya harus traveling dengan frekuensi yang sangat tinggi. Dan di sini juga terulang saat saya bekerja sebagai manajer di AirAsia, di mana intensitas traveling malah semakin tinggi dengan seat yang selalu available di pesawat. Hampir 2 minggu sekali saya harus terbang. Dan saat itu kondisinya anak saya masih TK, masih kecil, sehingga di sini saya berusaha untuk finding life balance antara bekerja dengan tuntutan karir profesional dan dengan membesarkan anak. Beruntung saya juga didukung oleh keluarga yang sangat suportif, oleh ibu, oleh suami, dan tanpa mereka tentu saya tidak bisa berkarir dengan baik. Dan di sini tuntutan yang begitu tinggi, bahkan pada saat kunjungan Tony Fernandes ke ASEAN, di mana itu salah satu highlight pekerjaan saya yang paling utama di periode kuarter tersebut, sehari sebelumnya ayah saya baru meninggal, dan saya tetap berusaha untuk show up, untuk bisa bekerja dengan baik, walaupun ada kondisi yang sebenarnya masih dalam berkabut. Tetapi di sini saya berusaha untuk bisa menunjukkan bahwa kita sebagai perempuan, kita tetap bisa berkarir secara profesional dengan sangat-sangat baik. Kemudian saat ini saya juga sudah berusaha untuk di luar dari aktualisasi maupun finding life balance, saya juga berusaha untuk mencari blessing ketika bekerja, ketika berusaha untuk berkontribusi ke masyarakat dengan pekerjaan yang saya miliki. Sehingga dengan karir saat ini sebagai Head of Research Grant dan International Relation Lecturer, saya memiliki kesempatan untuk bisa menemukan balance antara available untuk keluarga, di mana saya tidak perlu traveling sebanyak sebelumnya. Kemudian saya bisa memenuhi passion saya dalam mengajar, bertemu dengan student, dan saya juga memiliki kesempatan untuk bisa berkontribusi ke luar sebagai dulu pernah sebagai ketua Ikatan Alumni Universitas Leiden di Indonesia. Dan di sini komunitas yang dibangun merupakan sebuah keluarga di mana kita bersama-sama juga ingin memberikan kontribusi seperti IM Stunet untuk masyarakat. Dan di sini juga peran keluarga sangat-sangat penting untuk saya, sehingga saya bisa melakukan berbagai role di saat yang bersamaan. Sehingga saya ingin tutup sesi kali ini, teman-teman, izinkan saya untuk mengajak to all the ladies in the room, let's fix each other crowd. Sebagai the real Kartini modern, sebagai the real queen, we fix each other crowd, we embrace each other grace. Dan to everyone in the room, may us all empower her. Dan semoga kita bisa mendukung semakin banyak perempuan untuk bisa berkontribusi, bekerja, dan belajar di luar sana. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Muti, sungguh inspiring sekali juga. Tapi tadi menarik karena let's fix each other crown ya untuk para perempuan. Jadi walaupun tadi Mbak Ade, Mbak Muti itu kayak membuat kita serasa debu-debu di galaksi, gitu ya. Tapi kita semua sebenarnya punya our own crown gitu. Jadi jangan sampai rendah diri gitu. Ini justru untuk semakin memotivasi, menginspirasi. Selanjutnya, yang sudah ditunggu-tunggu. Oh ya, jangan lupa yang ingin bertanya, dipersilahkan langsung di kolom chat ya, apapun, apa aja boleh, kepada para pembicara kita hari ini. Sesi terakhir yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, Ibu Indi Hardono, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Reput ya panggilan panggungnya ya. Selamat siang teman-teman semua, Ikatan Alumni Stunet, I'm Stunet, terima kasih. Mungkin saya saya selalu kalau
forum-forum yang ada hubungan dengan Stunet, ada hubungan dengan scholarship seperti ini, ya selalu banyak saya temukan hal-hal baru dari orang-orang yang sebenarnya nggak baru buat saya, gitu. Selalu ada hal-hal baru, gitu. Jadi seperti tadi Mbak Ade, kemudian Mutia tuh ya bukan orang baru buat saya, tapi ini kembali meneguhkan saya bahwa satu, saya nggak salah pilih, kami nggak salah pilih, gitu ya. Teman-teman semua di sini adalah representasi dari sebuah proses yang sudah kami jalani, yang ternyata insya Allah sudah kelihatan buahnya, impact-nya ya. Mungkin teman-teman masih ada ingat 20 tahun Stunet 2 tahun lalu, it's about impact. Cuma itu aja slogan kami sebenarnya. Kita nggak pakai visi misi yang aneh yang panjang-panjang. It's about impact. Jadi seberapa kecil pun, seberapa nggak ada yang kecil ya kalau tentang impact itu, mau society-nya besar kecil, tapi impact-nya yang penting. Itu sebenarnya orang-orang yang kami cari. Jadi sebenarnya saya di sini saya disuruh ngomong soal crown gitu ya, itu tuh bagus banget ininya. Saya nggak tahu siapa yang yang menciptakan temanya, apa bapak-bapak nih mungkin ya. Terima kasih juga nih, banyak juga cowok-cowok yang datang apresiasi mau dengerin perempuan-perempuan bicara. Coba saya coba saya share sebentar. Mudah-mudahan kelihatan ya. Soalnya saya agak gatek. Bukan agak, sangat gatek. Mungkin Bagus tahu banget tuh, Bagus sama Okta tahu banget. Oke, ini sebenarnya saya baru buat tadi pagi karena kemarin pas waktu technical meeting Mbak Ade sama Mutia menyiapkan ya, oke lah saya menyiapkan ya buat supaya lebih efisien juga waktunya. Ya, wear your crown with pride gitu. Jadi kata-kata crown itu kan sebenarnya berasosiasi, kalau kita bicara crown itu asosiasinya apa sih? Glory gitu kan, terus kemudian accomplishment gitu kan, sesuatu yang yang something to celebrate, success, accomplishment, gitu ya. A crown is always associated with it. Gitu. Jadi saya mulai dari sini. Ya mungkin ini hari ini saya pengen sedikit membahas arti kata crown ini, gitu ya. Nggak penting sih ini ya perjalanan hidup saya nggak penting, tapi itu mungkin bisa untuk menempatkan crown ini di konteks ya, di konteks tertentu ya. Nah ini sebenarnya menurut saya crown itu tidak harus dipakai at the end of your journey, gitu ya. Di setiap milestone kehidupan seseorang kan ada milestone itu banyak kan. Tadi Mbak Adi tuh ceritakan dari kecil segala macam, terus Mutia juga dari pada saat ke Leiden, ke Swedia segala macam. Itu kan milestone penting dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita tanpa kita sadari sebenarnya ada crown di setiap milestone itu, gitu ya. Jadi ini saya sedikit refleksi dari ya hidup saya lah ya, kisah hidup saya sebenarnya nggak terlalu menarik. Ya mungkin pada saat, nah itu beda-beda cara kita menilai crown itu, mempersif crown itu ya. Kayak sebenarnya tahun 86 itu saya masuk UI gitu ya. Saya masuk UI, waduh itu udah kayaknya hebat banget gitu loh. Saya masuk Fakultas Teknik waktu itu. Terus kemudian teknik kimia, gas petrokimia, orang kimia aja sebel gitu kan. Saya masuk yang jurusan yang orang nggak mau gitu kan, yang katanya susah. Terus kemudian banyak cowoknya, dominasi cowok gitu ya. Terus saya juga SMA saya kebetulan saya bukan dari SMA negeri, saya dari SMA Katolik yang sebenarnya sedikit gitu ya, yang tertarik dan masuk ke PTN gitu. Jadi udah satu hal yang saya celebrate sebenarnya pada saat itu gitu ya. Oke, masuk UI gitu ya. Dan kemudian juga saya mengalami sangat banyak cultural shock dan sebagainya. Terus kemudian singkat aja ya, 95 itu saya setelah bekerja kira-kira 2 tahun lah, nggak ada 2 tahun, saya menikah 94 akhir. Terus kemudian 95 itu saya dapat beasiswa dari kantor saya. Dulu saya sempat 10 tahun jadi PNS, NIP saya BPPT. Nah itu saya dapat beasiswa dari Badan Pengelola Industri Strategis untuk
sekolah. Nah ini jadi asal muasalnya ke Belanda sebenarnya di sini nih. Apa curse-nya ini di sini sebenarnya. Ya, oke. Terus kemudian sampai 96 cuma setahun. Jadi makanya saya tahu persis gitu ya. Saya tahu persis apa namanya terpaan cobaan di sana tuh persis. Belanda nggak berubah. Ya dari zaman saya sampai sekarang orang itu pintu dorm itu biru tuh sampai sekarang saya kalau ngeliat itu masih suka terbayang-bayang ngerjain tugas gitu loh. Saking traumatiknya gitu. Jadi 95 itu buat saya merupakan satu turning point satu turning point. Bukan cuman karena sekolahnya, tapi ada satu hal lagi gitu ya yang kenapa saya menjadi satu turning point. Terus kemudian yang sebelah kanan itu merupakan fase setelah itulah. Ada banyak sekali sebenarnya, tapi saya nggak akan bicara terdetail. Jadi 2010 sampai ya setelah itulah ya 1996 onward saya bekerja, balik lagi, terus kemudian berganti pekerjaan, terus kemudian sampai saya akhirnya sekarang di pekerjaan saya sekarang. Nah, ini saya mau cerita sedikit. 95-96 cuma 2 tahun. Setahun lebih dikit lah ya karena saya ikut semacam pre-master ya. Ini kalau teman-teman student atau teman-teman yang sekolah di Belanda ya, ini kan pemandangan yang sama lah ya, cuman yang ada ini kenapa ada foto anak saya di sini ya karena sebenarnya ini anak saya yang pertama ya. Anak saya yang pertama dia memang sekolah di Belanda juga gitu ya. Dia menyelesaikan mendapatkan LLB-nya di Groningen 2017 ya, masa 2017. Ya lulusnya 2017. Nah ini saya waktu lulus 1996. Nah ini ada di sini, ada di perut saya. Gitu. Jadi ini jadi pada waktu itu emang heboh. Jadi saya berpisah dengan suami saya di Jakarta. Saya dapat beasiswa. Ya udah kita baru 6 bulan nikah. Terus kemudian saya masih pergi gitu kan. Belum ada handphone, belum ada WA. Email pun orang juga masih 1-2 yang punya. Terus kemudian ya itulah. Tapi kemudian pas semester kedua karena satu dan lain hal saya hamil ya. Satu dan lain hal saya hamil. Terus jadi pada saat saya graduation itu saya 7 bulan gitu. Jadi bisa terbayangkan naik sepeda masih dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu pengalaman yang hidup yang cukup berat buat saya, sehingga saya bertanya-tanya ini kenapa sih Tuhan tuh apa sih ininya, message-nya apa sih terhadap saya terhadap ini semua. Dan itu ternyata baru terjawab 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian pada saat saya mengantarkan anak saya sekolah di Belanda. Itu message-nya itu adalah bahwa sebenarnya saya ke Belanda itu, mungkin ya ini interpretasi saya ke Belanda itu bukan untuk mendapatkan MBA, bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk mengantarkan anak saya balik lagi ke sana, gitu loh. Karena dia ini nggak pernah saya suruh ke Belanda, nggak pernah. Walaupun saya kerja di Indonesia dan sebagainya, nggak pernah saya suruh ke sana. Tiba-tiba ibu saya mau sekolah di Belanda. Nah, mungkin udah kena jurik sana kali ya. Nah ini jadi buat saya ini ada suatu crown, ya crown yang pada saat itu buat saya ini crown-nya beda. Pada saat saya masuk UI, saya mengapresiasi crown saya beda, gitu ya. Tadi kita balik ke pembahasan tentang crown, ya. Nah, ini mungkin yang sekarang saya celebrate ya tadi Mutia pakai istilah celebrate, saya pikir itu sangat bagus ya. Saya celebrate bahkan sampai detik ini, gitu ya. Saya juga nggak tahu ini kenapa pekerjaan ini sebenarnya sih nggak fancy amat, gitu ya. Tapi saya juga terkejut, saya ternyata sudah 10 tahun lebih, sudah 11 tahun di sini, ngurusin student doang, kasarannya kan seperti itu ya. Nah ini, tapi nggak tahu ini a blessing, a curse, atau tapi just is a destiny, ya. Di sini ya, saya pikir saya merasa ini crown saya yang lain, ya. Yang saya pakai with pride, sama with pride, tetap with pride, tapi beda gitu, mungkin bling-blingnya lain gitu ya. Mungkin yang kemarin tuh tiaranya tuh beda gitu ya, di atasnya tuh berliannya beda. Nah ini juga berliannya beda gitu.
di sini berlian-berliannya adalah bahwa saya bisa membantu satu proses menemukan young best Indonesian potentials gitu ya, untuk menjadi ya seperti yang teman-teman sekarang ini. Itu suatu privilege ya. Tadi Mutia juga menyatakan satu perempuan itu mempunyai satu privilege. Menurut saya ini juga satu privilege buat saya, dan saya rasa ya pekerjaan seperti ini juga sesuatu yang saya nggak bilang tipikal ya, tapi saya rasa perempuan akan lebih bagus di sini karena ada sense-nya lebih main gitu loh ya. Bisa kalau saya lagi pada waktu seleksi biasanya kalau udah nggak tahu lagi apa nih gitu, sense saya yang main, bukan feeling ya, maksudnya sense gitu loh. Nah itu saya pikir perempuan to a greater extent kita kuat di situ. Itu kadang kita kurang capitalize ya. Itu sebenarnya yang menjadi salah satu kekuatan kita. Jadi menurut saya me being in the student program itu bukan cuman bagi saya bukan cuman sekedar menjalankan memanage satu program, bukan. It's not just about promotion, outreaching, selection, bukan. Monitoring, evaluation, yes itu pekerjaannya, tapi beyond itu sebenarnya. Ya, jadi itu tadi, ini mungkin bagus ya dengan istilah crown itu. Ya sebenarnya saya memakai crown saya di sini, gitu ya. Ya oke. Kemudian at the same time itu ini tadi yang tadi saya bilang, nggak kerasa udah 11 tahun, kok bisa sih gitu ya? Ya memang menurut saya ini it job buat saya. Gitu. Jadi saya udah gonta-ganti, saya pernah jadi dosen di BINUS 6 tahun. Saya jadi pegawai negeri 10 tahun. Ya, termasuk sekolah. Saya pernah di international organization, dua organisasi. Ya itu semua membentuk saya, tapi akhirnya membawa pada satu titik bahwa ini loh, ini gue banget gitu. Ini gue banget tuh pada saat di NESO. Ya, pada saat di NESO. Nah, jadi wear your crown with pride. Nah, ini kenapa saya taruh foto lagi lusuh gini. Ini tadi saya lihat di foto ini saya ambil dari Facebook saya itu. Di tanggalnya ini 2014. Ini itu kantor masih di Jam Sostek. Ini kira-kira mungkin jam 11 malam. Saya masih di ruangan saya. Ini saya lagi final selection untuk SUNET 2014 pada saat itu, ya. Tapi ini loh, ya ada passion di situ, ada self fulfillment. Jadi again it's another crown, it's another reward dalam bentuk lain, gitu ya buat saya. Jadi ini adalah mungkin saat-saat yang paling excited buat saya, walaupun capek banget gitu ya, capek banget. Pada saat itu kita belum di embassy, jadi tiap kali orang embassy nanya tuh dulu ada Anya Rulov, sudah meninggal almarhum, itu detail banget. Itu dia bisa nanya nomor sekian, kenapa gini nggak eligible, itu saya harus siap di situ. Ya, itu benar-benar tuh. Jadi menurut saya dalam perjalanannya si crown ini kita bukan cuma memakainya with pride, tapi if you have a purpose, then the crown will be more meaningful. Jadi with pride and purpose. Jadi apa nih yang kita mau tuju dari apa yang sedang kita lakukan sekarang? Jadi harus ada purpose-nya. Jadi bukan cuma celebrate pride gitu ya, celebrate achievement gitu, tapi yang lebih penting lagi setelah itu apa? Itu terus apa purpose-nya? Ya, jadi karena gini, ini karena kita melakukan sesuatu bukan untuk kita yang nantinya di stage gitu ya. Ini kelihatan sekali pada saat apa yang saya lakukan sekarang gitu ya. Ada itu return yang paling yang paling tinggi itu buat saya adalah ya seperti sekarang sebenarnya, melihat teman-teman udah udah keren gitu kan. Jadi itu benar-benar sesuatu yang ya saya lihat dari backstage aja, dan itu sangat self fulfilling. Ternyata itu hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan pada saat saya dulu masuk kuliah pertama kali, saya lulus SMA pertama kali, atau bahkan pada saat saya lulus S2. Nggak pernah terbayangkan bahwa ada sisi lain
dari self-fulfillment seorang perempuan, gitu ya. Ternyata pada saat kita di backstage itu juga kita bisa pakai crown kita, gitu, ya. Bahkan dalam keluarga. Jadi ini saya cuma satu gambaran aja. 3 tahun terakhir, enggak terakhir dari 2016 sampai 2019, suami saya kebetulan terpilih menjadi ketua umum Iluni UI pada saat itu ya. Dan itu adalah pemilihan pertama yang one man one vote ya, kebayang dong. Jadi heboh lah gitu kan. Itu saya fully support gitu ya, fully support. Teman-teman di UI mungkin tahu gitu ya gimana saya yang nulis speech-nya lah yang segala macam gitu ya. At the backstage ya. Tapi saya merasa ada sesuatu yang self-fulfilling di situ. Ya, melihat orang-orang terdekat kita bisa berbuat sesuatu untuk memberi sesuatu untuk lingkungan dan sebagainya, untuk community, itu juga ternyata nggak harus kita langsung di situ. Kita support gitu. Ya. Juga terhadap anak-anak gitu ya. Ini anak saya 2017 lalu dia lulus SMA, masuk UI. Nah, ini juga sesuatu yang to support and cheer gitu. Jadi nggak harus kita di red carpetnya gitu. Dan yang paling penting saya pikir pada stage sekarang ini, saya juga udah gak muda gitu ya. Jadi with purpose dan kemudian crown itu juga you have to pass it over. Ya, nggak mungkin dong crown Ratu Elizabeth juga someday juga harus pass it over ke Charles kan, gitu ya. Jadi harus ada yang crown itu harus kita pass it over as a legacy. Legasinya apa macam-macam. Bisa dengan karya. Kalau saya mungkin sama Mbak Ade terus nulis gitu ya, saya pikir itu sesuatu yang legacy lah, bukan cuma buat keluarga, tapi juga mungkin buat teman-teman, buat lingkungan yang lebih besar lagi. Syukur-syukur bisa buat buat negara, buat negeri gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya at the end sekarang nih dengan work from home dan sebagainya, kerjaan saya cuma satu, berkebun gitu kan. Jadi sekarang buat saya crown saya sekarang gitu loh adalah ya tetap melakukan pekerjaan saya ya. Terus kemudian juga kalau pagi itu ternyata adalah sangat menyenangkan, sangat self fulfilling melihat tunas baru keluar itu unfurling itu luar biasa ternyata. Perasaannya tuh saya nggak kebayang tadinya. Jadi it's amazing ya bagaimana crown kita itu ternyata bisa evolve over time gitu. Jadi nikmati ya. Nah, jadi mungkin sebagai penutup saya cuma mau menyampaikan bahwa coba kita refleksi sedikit ya. Ini kenapa sih istilah-istilah ini pakai nggak ada father nature tapi mother nature, ya kan? Nggak ada ibu pertiwi, nggak ada bapak pertiwi tapi ibu pertiwi. Alma mater tahu kan artinya? Alma mater itu ibu susu. Jadi ibu semua. Ya, jadi semua ini sebenarnya istilah-istilah yang dipakai ini semuanya meminjam kodrat kita. So you see how saya sih nggak pernah mau bicara tentang empowerment segala macam itu sebenarnya nggak ya, atau emansipasi. No, karena kita sudah beyond itu sebetulnya, gitu ya. Bahkan alam pun meminjam istilah dari kita, gitu loh. Jadi sebenarnya perempuan itu nggak usahlah terlalu mendebatkan soal perannya segala macam, merasa dimarginalkan, karena itu akan membuat kita semakin termarginalkan. Dengan kita bicara tentang emansipasi dan sebagainya, kita akan semakin termarginalkan. Yang paling penting adalah kalau menurut saya dengan melihat ini, kodrat kita tuh keren-keren. Jadi kalau kita lihat Mother Nature ya, ini ada saya kutip sedikit dari buku saya. Suratan tertulis kita lebih dari yang terbayangkan. Coba lihat saja Mother Nature, kekuatan alam, Ibu Pertiwi, kejayaan negeri, dan Alma Mater, sebuah sumber ilmu pengetahuan. Semuanya meminjam kodrat kita. Kodrat sebagai pendidik bangsa, pengayom, penjaga persatuan, penjaga pusaka negeri, dan pelestari alam. Jadi apa yang harus kita lakukan? As simple as wear your crown and lakoni kodrat kamu. Lakoni kodrat kita.
Itu aja. Terima kasih. Raihan Put, aku balikin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Indi. Sungguh ini ya baru deh menurut aku nih. Nambahin tag kita. Tadinya Wear Your Crown with Pride, ternyata dikembangkan lagi sama Bu Indi jadi Wear Your Crown with Pride and Purpose. And pass it over ya, the legacy ya. Jadi wah ini tiga-tiganya aku speechless sih kayaknya. Sungguh-sungguh sangat menarik sekali. Jadi ini kok yang bertanya baru sedikit, makanya aku juga bingung gitu. Kenapa yang bertanya baru sedikit, padahal apa diizinin aku aja gitu yang bertanya semuanya. Kenapa? Mau nanya langsung kali. Oh, mau nanya langsung? Ada yang mau nanya langsung? Boleh di chat aja nanti kalau misalnya itu kita kasih kesempatan mungkin buat tanya langsung. Misalnya udah kangen gitu sama Bu Indi, udah berapa tahun udah pernah. Chat dong. Iya, maksudnya saya mau nanya gitu, nanti kita bukain mic-nya gitu. Kalau misalnya ada yang mau nanya langsung. Kalau di Belanda nggak berani ngomong. Iya nih. Sebelum saya mungkin masih pada berpikir gitu mau nanya apa, saking terpana gitu, kayak saya juga tadi banyak terpana dan terpesona gitu kan dari pemaparan semua speakernya, atau udah langsung pada mau pada mau nanya jadinya langsung. Sebelum saya kasih kesempatan untuk peserta sebagai host, saya punya privilege juga untuk nanya duluan kepada para speaker kita. Saya tertarik sih karena semua nih punya passion di bidang pendidikan gitu. Sama, saya juga soalnya. Sekarang saya dosen juga, baru belajar tapi pemulaan, kalau juniornya banget. Kita kan lagi bahas tentang Ibu Kartini ya. Ibu Kartini kan juga sangat terkenal sebagai pembuka jalan pendidikan untuk wanita Indonesia gitu. Sebenarnya untuk para speaker sendiri, Mbak Ade, Mbak Muti, Bu Indi, apa sih yang menurut kalian pendidikan tinggi untuk wanita Indonesia tuh bagaimana sih di mata kalian gitu? Sepenting apa? Terus yang dari pengalaman yang udah dilihat mungkin kan Mbak Ade udah kemana-mana gitu. Kayak gimana sih sebenarnya di dunia nyata yang sebenarnya gitu, karena kalau aku kan pengalamannya baru sedikit, yang aku temui baru sedikit gitu, jadi mungkin bisa sharing-sharing pendidikan tinggi wanita Indonesia tuh kayak gimana sih di mata kalian. Siapa yang mau mulai duluan? Bu Indi dulu, boleh? Waduh, kok saya terkuliah nih. Nggak mungkin, Mbak. Iya, oke lah. Nanti Mbak Ade mungkin sama Mutia bisa nimpalin. Ya kalau saya sih sebenarnya kalau pendidikan sih udah it goes without saying ya. Pendidikan satu hak azazi ya, dari dia memang harus gitu. Cuma masalahnya sampai seberapa jauh gitu kan. Tapi saya pendidikan itu kan luas. Jadi menurut saya sih dalam konteks memberikan ruang dan waktu ruang yang seluas-luasnya buat seorang anak perempuan itu itu is a compulsory ya, is a compulsory. Jadi kita zolim kalau tidak memberikan kesempatan atau ruang itu kepada anak-anak perempuan kita. Ya, jadi seperti karena kodratnya begitu berat, tugasnya begitu berat, bayangin menjadi pelindung, pengayom, pendidik gitu kan. Itu makanya supremasi perempuan itu sebenarnya di situ gitu. Karena kita supreme. Ibumu 3 kali loh. Itu kalau nggak supreme ya kan itu supremasi loh. Jadi kita nggak usah discuss lagi. Jadi tentang supremasi perempuan tuh nggak usah didiskus kalau menurut saya. Udah it's written gitu kan. Tapi untuk kita materialize itu perlu pendidikan gitu loh. Bahwa kita memang pantas disebut 3 kali gitu loh. Itu aja sih kira-kira Mbak Ade mungkin mau tambahin. Boleh Mbak Ade, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya sepakat sih dengan Bu Indi. Pendidikan itu kan jendela ya buat kita untuk bisa tahu lebih banyak, bisa juga bisa menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan gitu. Jadi di sini sebenarnya mungkin pertanyaannya bukan sejauh mana perempuan harus bisa menempuh pendidikan tinggi ya, tapi bagaimana manusia menempuh pendidikan tinggi, karena itu sebenarnya ruang untuk belajar, ruang untuk mencari gitu. Dan saya juga sepakat dengan Bu Indi bahwa pendidikan itu dalam konteks ini tidak berarti harus
degree gitu ya. Saya sendiri mungkin malah justru belajar bener-bener dengan ijazah itu malah nggak banyak gitu. Tapi yang banyak itu lebih pada course-course pendidikan praktis gitu. Jadi setiap orang kan beda-beda kebutuhannya ya. Mungkin ada yang sampai professorship gitu, PhD mungkin di beberapa tempat gitu. Tapi ada juga orang yang merasa kebutuhannya itu adalah belajar hal-hal baru karena itu untuk menjawab permasalahan yang dihadapi currently gitu. Jadi kalau saya cenderung yang di situ sih Mbak Rehan, belajar hal-hal baru yang berbeda terus, selalu mengupdate ngisi baterai gitu dengan peluang apapun yang tersedia di depan itu kita ambil gitu. Jadi dengan cara itu kan kita selalu bisa mengupdate, bisa dapat informasi, dan juga kita bisa berbagi kepada orang-orang yang mungkin tidak punya privilege sama dengan kita, mendapatkan pengetahuan yang sama juga gitu dengan kita. Paling kayak gitu. Jadi ya sama dengan Bu Indi tadi ya, pendidikan itu wajib, harus, nggak bisa diperdebatkan lagi. Walaupun bukan dengan formal degree ya. Jadi ini salah satunya ikut bincang-bincang kita ini juga termasuk ya, kan menambah. Iya. Mbak Muti mau nambahin mungkin? Iya, aku setuju banget juga sama Mbak Ade sama Bu Indi. Tadi perempuan tidak hanya wajib pendidikan, tapi juga sebenarnya share needs, Mbak Raiput. Jadi kita lihat dari data, setiap 10% dari anak perempuan di suatu negara itu masuk ke sekolah, maka GDP-nya akan increase 3%. Jadi pendidikan untuk anak perempuan is the key to break poverty. Pendidikan untuk anak perempuan adalah pendidikan untuk seluruh generasi, untuk ibu, untuk seorang yang bisa nurturing dan share knowledge itu untuk anak-anaknya. Jadi cocok banget sama Bu Indi dan Mbak Ade, dan memang ketika kita invest di perempuan, kita invest di pendidikan perempuan, maka investment itu akan jauh 2-3 kali lipat nilainya ketika kita invest pendidikan itu di anak laki-laki. Jadi itu dari saya, Mbak Reput. Oke, terima kasih. Mungkin aku buka untuk yang bertanya dulu ya di chat yang udah tanya. Ini ada Mbak Uci. Terima kasih Mbak Ade, inspiratif sekali. Mohon izin bertanya, Mbak Ade sudah berkunjung ke berbagai suku dalam dan ada difabel. Bagaimana akses mereka terhadap alat bantu gerak yang bisa mengembalikan fungsi yang hilang? Jika masih sedikit, apakah gap yang menyebabkan hal itu menurut Mbak Ade? Ini kepada Mbak Ade pertanyaannya. Tentang difabel, boleh mungkin mau dijawab? Oke, mungkin sekaligus dengan pertanyaan yang kedua ya, ada di chat juga. Ya, terima kasih Mbak Uci. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh ngomongin sampai ke komunitas adat yang ada di dalam-dalam, ya itu udah sulit sekali. Kalau kita ngomongin difabel di perdesaan aja, atau mungkin juga di daerah-daerah yang di pinggiran ya, di pinggiran kita aja, aksesibel untuk mereka itu sangat sulit. Jadi teman-teman misalnya pengguna kursi roda atau pengguna truk atau teman-teman netra itu belum mendapatkan tempat yang nyaman sebenarnya untuk bisa bermobilisasi gitu, berjalan gitu. Karena bahkan di Jakarta pun misalnya kalau kita lihat di pedestrian itu meskipun disediakan guiding block untuk teman-teman netra misalnya, kemudian ada jalan untuk pejalan kaki ya, ada jalur untuk pejalan kaki gitu. Tapi seringkali dari survei kami itu masih menemukan hambatan-hambatan banyak sekali. Misalnya tiba-tiba di tengah pedestrian itu ada tong berisi sampah, tempat sampah gitu. Atau kemudian tiba-tiba ada pohon gitu. Jadi ditanemin pohon untuk penghijauan gitu ya. Teman-teman ketabrak lah ya gitu. Jadi kadang-kadang belum integratif gitu loh mikirnya gitu. Jadi merasa sudah cukup dengan memberikan jalur yang bisa dilalui oleh kursi roda ataupun teman-teman yang netra gitu, tapi sebenarnya masih belum bisa digunakan sepenuhnya gitu karena masih banyak banget hambatan. Jadi itu di Jakarta gitu. Jadi kalau kita ngomongin di suku-suku pedalaman di masyarakat, misalnya yang pernah dikunjungi di masyarakat Boti, di masyarakat Pipikoro, di masyarakat suku anak dalam, di masyarakat Kokoda, di masyarakat Sumbawa, Mentawai, banyak sekali. Itu jangankan
accessibility ya, kita aja juga nggak bisa kalau jalan ke sana itu masih kesulitan gitu, jalan kaki itu kesulitan gitu. Jadi kondisinya memang masih seperti itu. PR yang sangat besar bagi kita dan terutama kawan-kawan di PO ini ya, bagaimana bisa menciptakan aksesibilitas ini. Dan bukan hanya itu, sebenarnya isu yang ada di masyarakat perdesaan dan juga di komunitas adat itu masih banyak stigma yang yang dilekatkan kepada difabel gitu. Seolah-olah anak yang difabel itu dilahirkan oleh orang tua yang pendosa. Oh, anaknya nggak bisa jalan tuh karena dulu waktu ibunya hamil tuh nyembelih ayam. Itu masih banyak gitu. Jadi mungkin di kita kan ketawa ya mendengar itu, tapi kalau kita ketemu mereka itu that's happen gitu, itu yang terjadi gitu. Jadi orang tua tuh dipersalahkan karena anaknya difabel. Jadi orang tuanya cenderung menyembunyikan, nggak mau dikeluarkan, nggak mau mengeluarkan anaknya gitu ya. Kemarin saya baru kunjung di Sukoharjo. Padahal Sukoharjo itu kan dekat ya, maksudnya dekat Solo gitu. Itu juga masih ada pemahaman yang seperti itu, sehingga banyak difabel yang tidak punya KTP gitu karena tidak bisa direkam gambarnya gitu. Jadi situasinya masih seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanyakan bagaimana aksesibilitas, bagaimana bantuan mobilitas gitu ya, kita berusaha semampu kita dan kita juga sudah mencoba menghubungkan dengan berbagai pihak penyedia layanan ya, seperti dinas-dinas yang ada di kabupaten, dinas sosial, kemudian juga PU ya, yang bisa dilakukan biasanya adalah membuka akses jalan dulu kalau memungkinkan kepada komunitas-komunitas itu. Tetapi jika itu pun belum memungkinkan, kalaupun belum memungkinkan ya, yang paling banyak kita lakukan adalah tadi ya, lebih kepada human capital-nya gitu. Jadi pendidikan, kemudian menyediakan edukasi kepada orang tua gitu supaya tidak malu, tidak menyembunyikan anak yang difabel dan lain sebagainya. Jadi lebih seperti itu. Jadi banyak hal yang harus dikerjakan gitu, nggak hanya dengan satu pihak, satu instansi atau satu dinas, tapi benar-benar ini pekerjaan banyak pihak gitu, termasuk juga instansi pendidikan. Gimana sekolah-sekolah di terdekat gitu ya, SD terdekat dari komunitas mereka itu bisa membuka dan menerima mereka. Misalnya kayak sekarang di komunitas di Merangin di Jambi itu SD terdekat dari komunitas suku anak dalam itu sudah bisa menerima mereka, meskipun anak-anak ini secara adat kan tidak mau berpakaian gitu. Jadi mereka sekarang sudah bisa menerima anak-anak dengan ciri khas adatnya. Itu juga advokasi yang cukup panjang. Tadi ada pertanyaan yang kedua ya, tentang pemberdayaan perempuan. Ya, pemberdayaan tadi. Ya, itu mungkin bisa Bu Indi dan Mbak Muti sharing juga ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, pemberdayaan perempuan di Indonesia sekarang sudah cukup keren sebenarnya, sudah cukup banyak pihak yang concern dan punya kepedulian gitu ya. Bahkan perempuan-perempuan sendiri itu sebenarnya sekarang juga sudah cukup mau gitu mencari informasi, mencari memperkuat kapasitas diri gitu. Tapi tantangan kita memang lebih banyak masih ada pada anggapan gitu. Jadi stigma. Mungkin kita dibesarkan oleh keluarga dan lingkungan yang tidak mempermasalahkan perempuan bekerja di luar, perempuan berpendidikan dan sebagainya. Tapi juga jangan salah, di masyarakat kita juga masih banyak orang yang sangat dibentuk oleh sistem patriarkal yang sangat kuat gitu ya. Jadi ketika orang perempuan pulang malam gitu karena dia single parent misalnya, itu masih dicibir gitu, masih dianggap perempuan tidak benar, perempuan nakal, perempuan yang perempuan malam gitu. Padahal dia harus bekerja menghidupi anaknya gitu. Itu sikap-sikap tidak adil kayak itu yang seringkali menghambat perempuan untuk diberdayakan. Saya bekerja dengan teman-teman untuk melakukan pemberdayaan perempuan di daerah pinggiran Tangerang sini, itu di komunitas Cina Benteng namanya. Jadi komunitas keturunan China, tetapi dia sangat miskin, tidak punya tempat tinggal yang tetap,
gitu ya. Jadi dia tinggalnya menumpang di bantaran sungai Ciliwung. Ciliwung apa ya? Saya lupa. Bukan deh, di Tangerang ya. Terus kemudian mereka mendapat stigma gitu. Stigma juga sebagai sebagai perempuan Cina gitu. Nah, ini kan banyak orang yang nggak tahu gitu. Kita selalu menyangka bahwa Chinese woman itu pasti punya privilege, kaya raya gitu kan, businessman, businesswoman gitu. Nah, ini ada komunitas yang seperti itu dan kita dampingi. Nah, ternyata juga tantangan terbesarnya itu justru juga dari lingkungan keluarganya juga yang tidak happy gitu loh kalau perempuan itu berkiprah di luar. Jadi kadang-kadang itu sih dari kita sendiri, dari perempuan sendiri. Makanya saya setuju dengan yang dibilang Mbak Muti dan Bu Indi tadi ya. Jadi sebagai perempuan memang yang harus menolong perempuannya gitu. Jadi how we fix our from each other gitu. Jadi yang paling ngerti, yang paling bisa fleksibel, yang paling bisa bisa mensupport satu sama lain ya perempuan sendiri. Jadi kita sendiri perempuannya yang harus teredukasi, kita harus punya kebesaran hati untuk bisa saling mensupport satu sama lain. Terima kasih. Mungkin Bu Indi atau Mbak Muti ada yang mau nambahin tadi dari kemarin Mbak Ade masalah pemberdayaan perempuan di kota besar nih, mungkin based on real experience gitu. Ya sebenarnya sih mungkin saya bisa tambahin. Ini kebetulan Uci juga nanya nih bagaimana menurut Ibu apakah sebagai wanita harus memberi limit untuk maju pada diri sendiri yang mungkin terbentur dengan kepentingan keluarga. Ya tadi Mbak Ade bilang, jadi sebenarnya kontribusi kita itu sebenarnya jangan kita batasi dengan norms ya. Jadi misalkan normanya itu perempuan tuh kalau bekerja tuh misalkan nih jangan yang malam-malam misalkan gitu ya, atau perempuan tuh jadi PNS nih cocok atau jadi guru gitu ya, itu jangan begitu. Jadi maksud saya sehingga akhirnya kita ada limitnya gitu kan. Jadi kita sendiri sebenarnya membuat limit dan definisi yang nggak perlu gitu loh Kak. Jadi seperti misalkan pada saat ada waktu itu saya sampai mau nangis ya sebenarnya. Ada salah satu alumni kita di Bali, atau Alit ini nggak nonton nggak nih? Alit itu punya satu NGO untuk youth and pendidikan, itu luar biasa. Yang saya itu diundang sama Alit untuk jadi pembicara tentang inilah international education lah, study abroad dan sebagainya, inilah standar gitu kan. Terus dari gitu melalui ini pada saat udah pandemik ini, jadi di kepala saya pada saat itu ya Zoom meeting gitu kan, Zoom meeting. Ternyata terakhir pas udah mau ini, Alit bilang kalau ini lewat WhatsApp. So, WhatsApp, saya bilang gitu. Ya Ibu, jadi lewat itu Bu, speaker voice note. Seumur hidup baru sekali itu saya presentasi pakai voice, saya rekam gitu kan, berapa menit, 1 menit, 3 menit, send gitu. Jadi nggak ada interaksi sama sekali dengan. Jadi saya kenapa gitu? Ternyata jadi itu pesertanya ada kali 200 orang ya, 200 orang anak-anak seluruh Indonesia Mbak Dek. Itu dari antah berantah benar-benar ya. Mereka bayangin mengandalkan pulsa. Jadi saya bahkan tidak boleh mengirim video, karena kalau video itu dia download, habis pulsa mereka, ya kan? Cuma sekedar mau dengerin saya gitu loh, yang ngoceh tentang international education. Menurut saya itu dari sisi, nah ini pemberdayaannya ini loh, mengempowernya ini hal kecil, cuma lewat WhatsApp mereka bisa mengempower gitu. Ini bukan perempuan yang memang ahli, tapi saya pikir ini ada satu contoh gitu bahwa empowerment yang kita bisa di mana aja kok, nggak ada limitnya menurut saya sih. Limitnya itu kekuatan kita sendiri dan umur kita, waktu kita yang diberikan sama Tuhan gitu loh. Jadi menurut saya kalau toh pun misalkan ada keberatan katakanlah dari keluarga kita bekerja full time misalkan gitu ya, kita masih bisa menulis, kita masih bisa kayak tadi kan, apalagi sekarang dengan work from home ini kan sebenarnya blessing in disguise juga gitu kan, ya macam-macam lah bisa kita lakukan sebenarnya. Jadi kalau menurut saya jangan di set limitnya gitu ya, karena begitu kita set limit gitu ya, kita membatasi juga kontribusi kita kalau menurut saya gitu. Kira-kira gitu kali. Mungkin Muti kali mau nambahin. Oke, saya singkat aja, Bu Indi, Mbak Reput. Ini juga berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Uci. Jadi untuk
Yang pertama dari pemberdayaan perempuan di kota besar, sepertinya kita juga masih mengalami stigma, di mana perempuan ketika kita menjalankan role harus bekerja twice as hard to be recognized as same as men. Terus kita juga punya certain limit juga ketika kita behave in the office. Kalau kita terlalu asertif mungkin dikiranya judes, tapi kalau kita terlalu accommodating dikiranya terlalu lembut. Di situ perlu finding balance seperti itu. Mungkin di kota besar challenge-nya juga seperti itu di workplace. Terus terakhir untuk pertanyaan dari Mbak Uci, dulu waktu di Belanda saya membesarkan anak toddler sambil belajar menyelesaikan tesis di semester 2, dan saat itu tanpa ada suami di sisi saya karena harus mencari pekerjaan yang bisa cover tuition sekolahnya Fatah di Belanda cukup besar, 1.500 euro, sehingga harus kembali ke Indonesia. Nah, di situ challenge-nya untuk menyelesaikan tesis tepat waktu. Di situ saya coba untuk bikin timeline, jadi breakdown jadwal seperti biasa, terus kita pasang target sebelum di tanggal sekian, bab sekian. Jadi kurang lebih sih seperti itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut aja. Ini ada laki-laki yang ingin bertanya. Mas Muhammad Rizky. Mungkin boleh di-unmute. Ya, terima kasih. Apa sudah bisa? Apa Kedengeran suara suaranya? saya terdengar? Kedengeran kok. Kedengaran ya? Ya, boleh. Oke, bisa. Tanya. Lanjut ya. Oh ya, terima kasih Mbak Raihan Putri atas kesempatannya. Juga terima kasih buat para speaker yang sangat inspiratif hari ini ya. Mbak Ade Siti, Mbak Muti, sama Mbak Indah Muhammad Rizky Prawira. Alumni Stunet 2012 ya di Radboud University Nijmegen ya pada saat itu, dan sekarang bekerja sebagai dosen atau staf pengajar di Prodi Hubungan Internasional di Universitas Sulawesi Barat ya. Jadi pertanyaan saya mungkin ada buat semua hilang. Halo? sorry tadi terputus. Apakah sekarang bisa terdengar? Iya, boleh. Iya. Halo? Ya, bila dilanjutkan. Bisa ya? Ya. Oke. Terima kasih. Jadi dari pengamatan saya secara pribadi ya, secara umum ya, jadi bukan pengamatan ilmiah, pengamatan pribadi secara umum dari pengalaman yang saya dapati ya. Itu kalau perempuan itu ya, baik keluarga atau kerabat atau relasi saya, kecenderungannya jauh lebih baik dalam multitasking ya secara umum dibanding laki-laki. Seperti pengalamannya tadi Mbak speaker sudah menyampaikan tadi ya. Saya juga mendapati seperti itu, bahwa perempuan itu sudah mengurus keluarga, mengurus rumahnya juga harus rapi, kemudian di pekerjaan juga mereka justru memegang jabatan-jabatan tertentu yang strategis. Jadi mereka berprestasi di hampir seluruh peran yang mereka jalani. Itu yang saya dapati lah secara umum seperti itu. Nah, kalau laki-laki sendiri ya, paling tidak kalau saya merefleksikan ke diri saya sendiri, itu kecenderungannya fokusnya hanya bisa satu gitu ya, gampang ngeluh dan segala macamnya. Itu kayak semacam inilah asumsi-asumsi pribadi saja yang saya lihat di sekitar saya. Nah, khusus untuk Mbak Ade dan Mbak Indi sendiri ya, saya ingin bertanya soal ini ya, bagaimana Mbak menjalani itu semua? Apakah Mbak ini menjalani itu semua secara in nature, secara natural, atau memang Mbak Ade atau Mbak Indi itu memang memplanning atau mengorganize itu semua dari awal supaya semua berjalan secara lancar? Atau yang kayak dibilang Mbak Indi tadi disinggung soal sensitivitas tadi, jadi perempuan memiliki semacam sense of emotional belonging ya. Jadi you put your heart into all those roles ya. Jadi bagaimana mungkin pendapatnya terkait hal tersebut. Nah, untuk Ibu Mbak Muti sendiri ya, karena kita sama-sama dari background hubungan internasional, jadi sebenarnya saya ingin menanyakan terkait Myanmar ya dan peran ASEAN di situ, karena Mbak
Muti juga tadi saya dengar pernah bekerja di ASEAN Sekretariat, tapi mungkin pertanyaannya akan jadi terlalu segmented. Jadi saya bawa pertanyaannya ke arah yang lebih umum sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi tadi kan sudah disinggung bahwa perempuan itu mulai banyak yang menempati posisi strategis di jabatan publik dan segala macam. Tapi kalau di dunia internasional sendiri ya, pemimpin-pemimpin negara itu tidak bisa dipungkiri masih lebih banyak laki-laki itu seperti itu. Jadi dunia internasional terkesan masih sangat maskulin ya. Itu bisa terlihat dari banyak konflik, banyak peperangan dan segala macamnya yang sampai sekarang itu masih belum ada jalan keluarnya gitu dan segala macam. Nah, kalau kita mengaca sendiri dari pengalaman pemimpin negara Selandia Baru yang tadi dicontohkan juga Mbak Muti ya, Ibu Jacinda Ardern ya, yang bisa memimpin dengan heart, dengan caring ya, dan kira-kira bagaimana pandangan Mbak Muti soal kemungkinan kemungkinan dunia yang lebih peaceful ya, jikalau lebih banyak perempuan lagi yang bisa memimpin negara-negara di dunia. Ya seperti itu saja Mbak Raihan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Bu Indi dulu mau jawab. Nanti dilanjutin Mbak Ade, terus baru terakhir Mbak Muti. Saya pikir sih kalau dari sisi perempuan sebagai pemimpin ya, sebenarnya kita sih nggak ketinggalan. Yang satu-satunya negara yang belum pernah punya pemimpin perempuan itu cuma Amerika kalau menurut saya. Ya nggak? Jadi sebenarnya kita ini way more advanced dari sisi itu ya. Jadi justru negara-negara dunia ketiga ada tanda petik ya. India, lihat siapa namanya Indira Gandhi, apa kurang hebatnya? Terus kemudian di Sri Lanka juga ada, ya. Jadi saya rasa sih kita nggak usah terlalu kita tetap mendorong ke arah situ pasti ya. Tapi jangan selalu perempuan itu kalau saya nih ya, jangan selalu diasosiasikan dengan profesi-profesi yang dianggap sukses itu kalau misalnya udah jadi pemimpin, udah jadi CEO gitu ya, nggak harus jadi menteri. Ya bagus banget. Tapi maksud saya kayak misalkan perempuan di parlemen gitu ya, oke, tapi siapa dulu perempuannya gitu loh. Saya sempat meringis gitu pas lihat, ya ampun wakil kita kok dia gitu kan. Ya kan, maksudnya saya nggak usah ngomong lah siapa ya. Tapi maksudnya isu quality-nya itu yang kita harus, yang dari akar rumput ya kita perlu. Makanya saya pikir kayak waktu saya memberi penjelasan kepada anak-anak yang di Palu, di mana pada saat melalui WhatsApp gitu ya, ternyata mereka bisa ngirimin video ke saya itu sangat mengharukan. Mereka cuman sekedar bilang thank you, tapi sama si Ali tuh disuruh pakai bahasa Inggris. Itu ada yang bahasa Inggrisnya dengan logat Padang, tapi saya ngelihat di situ satu enthusiasm gitu. Nah, itu justru itu loh yang perlu kita intervensi di situ gitu loh ya. Jadi saya pikir kalau perempuan-perempuan misalkan seperti Mutia gitu, nggak usah Mutia sih udah tinggal ini aja, it's a matter of time kalau menurut saya ya. Tapi justru perempuan-perempuan yang tidak seperti tadi Mbak Ade bilang termarginalkan, terstigmakan. Nah, itu yang menurut saya menjadi PR besar kita. Menurut saya kalau yang perempuan-perempuan yang sudah punya power, nggak perlu di empower gitu ya. Kita perlu hanya mensupport dan benerin dikit itu ya tadi fixing. Nah, itu saya suka tuh kita benerin ya crown-nya masing-masing. Nah, terus tapi yang termarginalkan, yang terstigma itu saya pikir yang harus sangat amat kita fokuskan resources yang bangsa ini punya sebenarnya untuk perempuan-perempuan itu. Terima kasih. Boleh Mbak Ade lanjut? Ya. Terima kasih Mas Muhammad Rizky Parwira pertanyaannya. Tadi ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik ya, apakah aktivitas yang saya lakukan itu by nature gitu atau memang ngalir aja atau memang saya rencanakan dari awal ya. Mungkin lebih tepatnya itu by nature ya, itu ngalir aja gitu. Karena tadi seperti yang saya sempat singgung di awal gitu. Saya kan pernah mengalami disabilitas, bisa dibilang seperti itu ya gitu. Jadi masa kecil saya sempat difabel, gitu, dianggap tidak normal gitu karena mungkin cara jalan saya tidak sama dengan yang lain. Kemudian saya sering tiba-tiba jatuh, tiba-tiba pingsan, lagi
petugas upacara hari Senin itu tiba-tiba saya pingsan gitu. Itu udah orang-orang itu udah hafal banget gitu loh. Jadi dirijen di tengah lapangan tiba-tiba saya pingsan. Itu jadi udah biasa banget dibully gitu. Jadi saya tahu rasanya gitu. Bagaimana sih menjadi orang yang terstigma, distigma tidak mampu, distigma tidak bisa pergi jauh, distigma nggak normal, itu ngerti rasanya gitu. Jadi sebenarnya dari situlah yang mendorong saya untuk melihat bagaimana sih orang-orang yang terstigma itu bisa keluar dari stigmanya. Apa yang bisa kita lakukan gitu supaya mereka happy gitu, supaya orang-orang yang tidak punya kesempatan itu juga punya kesempatan gitu, sama seperti kita gitu. Jadi kalau misalnya saya berhasil keluar dari stigma masa kecil yang seperti itu, saya pikir orang lain juga bisa. Itu aja sih ide awalnya itu gitu. Nah, dari proses itulah yang kemudian membuat saya kemudian diikuti dengan apa yang saya pelajari dan pekerjaan apa yang saya kerjakan gitu ya. Jadi saya kemudian belajar human rights, saya belajar gender study, saya belajar resolusi konflik ya karena berawal dari pengalaman sendiri gitu. Kemudian dari situ akhirnya kan pekerjaan mengikuti ya. Pekerjaan saya seperti itu gitu. Jadi social inclusion specialist di kantor saya, kemudian juga gender specialist, kemudian juga saya bekerja untuk isu-isu konflik resolution. Nah, otomatis itu linear ke sana. Jadi dari awalnya itu by nature, kemudian saya rencanakan, saya buat rencana kerja yang lebih matang, lebih yang lebih sistematis seperti itu, Mas. Terus kalau ditanya gimana kita bisa mengimbangkan, kan kita punya keluarga, saya punya suami, saya punya anak. Padahal sama seperti Mbak Muti tadi, saya juga harus pergi itu sebelum pandemi, mungkin saya sebulan bisa 2 atau 3 kali ngalahin pilot Garuda gitu. Saya selalu platinum itu ininya ya, GFF-nya itu saking selalu pergi keluar kota gitu. Saya punya anak gimana gitu. Nah, itu juga nggak tiba-tiba juga ya gitu, sama seperti yang disampaikan Muti ya, kita punya support system di rumah, ada suami yang support, kemudian anak juga. Dan saya juga sebagai perempuan enggak kemudian lupa lah dengan apa yang harus saya kerjakan juga di rumah gitu. Misalnya gini, kenapa saya mengambil S2 di Belanda itu ketika usia saya sudah lumayan gitu loh, sudah senior gitu dibanding teman-teman yang lain yang mungkin masih kinis, masih fresh graduate gitu. Karena ketika saya tahun 2004 saya dapat beasiswa, saya punya bayi dan waktu itu dia nggak bisa ikut gitu. Jadi beasiswanya tidak mengcover anak gitu. Jadi saya memilih ya udah nggak bisa kalau gitu. Saya waktu itu belum sanggup ya berpisah dengan bayi gitu. Jadi dalam perjalanan juga ada kompromi-kompromi kayak gitu, Mas Rizky ya. Jadi seperti sekarang memang kelihatannya baik-baik saja gitu, semuanya bisa dilakukan, multitasking bener. Tapi juga ada masa-masa berdarah-darah dan berair mata gitu. Ketika kita dapat beasiswa terus nggak bisa berangkat, itu rasanya kayak gimana gitu karena ada bayi gitu. Kemudian saya memilih untuk mengambil short course di berbagai negara yang singkat gitu. Jadi saya bisa ninggalin bayi itu sebulan, 3 minggu itu masih memungkinkan gitu ya. Jadi itu kompromi yang saya lakukan dalam perjalanan gitu. Tapi ketika anak saya udah dewasa, sekarang dia kuliah di Prancis, ya wes lah saya punya kesempatan yang sangat besar, dia juga entah di mana. Jadi saya punya waktu lebih banyak untuk paying back gitu. Kalau saya pernah dibantu oleh Stunet, oleh NFP, oleh YSEALI, oleh beasiswa macam-macam gitu ya. Ya sekarang saya paying back, bagaimana saya membayar kembali kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kebaikan juga kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Terima kasih. Mbak Muti mungkin boleh agak lebih singkat. Oke, ya jadi kalau dari international relations kita lihatnya dari feminist theory kan, international relations theory itu kan male define ya. Jadi kita ngelihat ini di international relations itu ada banyak sekali dikotomi male dan female. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau kita lihat dari datanya 26% dari 13.000 profesor political science di United States itu adalah perempuan, sehingga gap-nya itu sangat besar. Yang banyak mendefine adalah profesor laki-laki. Ya, sehingga dunia ini perlu lebih banyak leader perempuan. Dan contohnya kita bisa lihat dari case corona kemarin. 3 negara yang dipimpin oleh perempuan, contohnya Jerman, New Zealand, dan Taiwan, leading in the handling case
ini kan case COVID gitu di negaranya, dan selamat dari pandemi dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan country yang lain. Dan juga dalam international relations kita lihat dengan meningkatkan gender diversity, kita akan cenderung ada lebih banyak negosiasi, lebih banyak diplomasi, dan lebih banyak settlement of disputes in gentle manner. Contohnya dalam kasus Myanmar, ya tadi kita juga lihat struggle-nya Aung San Suu Kyi dengan struggle-nya sebagai tawanan di rumah, dan akhirnya menjadi perhatian dunia juga. Dan seperti itulah yang perlu lebih banyak kita kembangkan di dunia ini. Pacific settlement of disputes, more negotiation, more diplomacy instead of war. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini satu penanya terakhir mungkin ya, Mbak Lisa Syaumanisa. Boleh, mau di-unmute? Tapi mohon agak lebih singkat karena mengingat waktunya juga udah lewat. Oke, baik. Terima kasih pada seluruh speaker dari pagi sampai siang hari ini. Mohon maaf saya nggak pakai video, takut putus-putus Ibu, mohon maaf. Jadi biar takutnya nanti putus malah mengambil waktu. Alhamdulillah saya merasa sangat mendapatkan boost motivasi banget mengikuti talk series kita pada pagi sampai siang ini. Mungkin kalau singkat saya mau bertanya kepada Mbak Ade, karena saya setuju banget sama Mbak Ade yang menceritakan tadi juga udah keliling ke pelosok-pelosok Indonesia, yang sangat memotivasi juga. Nah, saya minta pandangannya dari Mbak Ade, kira-kira tuh apa ya dukungan aksi pemerintah yang mungkin langsung tepat sasaran untuk mendukung kesejahteraan di Papua maupun di Papua Barat. Karena saya sedang konsen juga di bidang itu, selain bekerja juga dalam research lah gitu, Mbak Ade. Terkait ya peran besar wanita yang udah kita bahas dari pagi tadi ini, Mbak Ade. Kan kita udah bahas wanita itu berperan sangat besar, terus juga memiliki sense yang baik, dan banyak leader-leader contoh wanita-wanita itu menjadi yang baik lah gitu dalam leading gitu. Nah, coba saya itu aja sih ke Mbak Ade. Terima kasih. Ya, baik. Boleh Mbak Ade dijawab pertanyaan yang Mbak Lisa tadi. Terima kasih Mbak. Wah, ini agak berat ya pertanyaannya, karena itu emang challenge yang saya pun sedang mencari jawabannya gitu. Kebetulan di kantor saya juga ada program di Papua dan Papua Barat, dan salah satu isunya perempuan, Mbak, gitu. Jadi kita kemarin mengadakan riset dan juga advokasi terkait dengan KDRT ya, kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di kalangan perempuan-perempuan asli Papua gitu. Karena value nilai yang kadang-kadang masih menganggap perempuan itu sebagai properti oleh punya suami atau oleh ayahnya gitu. Itu PR berat banget buat kami juga gitu. Tapi yang bisa kita lakukan sebenarnya memang, dan ini sudah mulai membaik ya. Jadi kita melakukan penguatan kapasitas kepada pemerintah setempat, pemerintah daerah khususnya. Jadi pertama kita mencari champion-champion yang ada di sana yang kira-kira mereka bisa menjadi teman bagi kita gitu. Jadi kayak ally gitu ya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan teman-teman NGO lokal yang memang mereka sudah banyak belajar tentang gender mainstreaming, gender equality, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling challenging, tetapi kita sudah lakukan, dan juga perlahan-lahan itu juga bisa mengubah perspektif komunitas adat gitu ya. Itu dengan mengadakan pertemuan pada sebelum pandemi kemarin itu dengan para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat di sana gitu. Kita nggak mungkin bisa mengubah secara frontal value ataupun adat istiadat yang ada di sana gitu, yang menempatkan perempuan itu berbeda gitu dengan masyarakat yang lain gitu ya. Tapi secara perlahan-lahan itu bisa dilakukan dengan cara apa? Kita melakukan identifikasi dan revitalisasi nilai-nilai yang ada yang sebenarnya menempatkan perempuan itu dalam posisi tinggi, tetapi selama ini tidak terlihat gitu. Misalnya di masyarakat adat Papua dan Papua Barat itu mereka menilai perempuan itu punya hak di dalam mengelola aset
mengelola tanah. Gitu. Mereka adalah mama, jadi tanah itu dianggap sebagai mama kan, mamanya orang Papua gitu. Jadi sebenarnya perempuan itu posisinya lumayan tinggi gitu, tetapi dalam prakteknya itu belum terjadi. Nah, jadi kita mencoba mengajak tokoh-tokoh adat, masyarakat adat itu menggali nilai-nilai yang sebenarnya mereka punya, gitu. Tetapi entah bagaimana dalam perjalanannya itu tidak terjadi gitu. Jadi itu perlahan-lahan kita melakukan pendekatan, kita workshop dengan para tetua adat komunitas mengenai hal itu, dan juga kita menyampaikan tentang dampak-dampaknya ketika misalnya perempuan diberikan posisi yang cukup baik gitu di masyarakat, ini yang terjadi, ini dampak baiknya seperti ini, dan dikasih contoh-contoh. Gitu. Nah, yang paling penting memang adalah kita harus menghadirkan role model. Gitu. Jadi ada contoh di kalangan masyarakat Papua sendiri, baik Papua maupun Papua Barat, tokoh perempuan yang cukup berhasil, yang bisa berbicara dengan mereka, mewakili representasi mereka, dan juga dipercaya oleh mereka. Gitu. Itu 3 hal itu. Jadi pertama mengambil role model dari komunitas masyarakat Papua sendiri, perempuan Papua. Kemudian yang kedua melakukan penguatan kapasitas baik masyarakat, kemudian tokoh adat maupun pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga melakukan advokasi memang gitu. Jadi pelan-pelan kita melakukan advokasi kepada dinas-dinas terkait yang ada di Papua dan Papua Barat supaya bisa memberi perhatian lebih. Kemudian yang terakhir yang kita melakukan breakthrough itu adalah ada undang-undang desa, di mana di dalam salah satu klausur prioritas penggunaan dana desa misalnya itu bisa digunakan untuk melakukan pemberdayaan perempuan. Jadi itu yang kita gunakan, ini ada uang loh, ini ada duit dari dana desa. Jadi dari 1 miliar dana yang diberikan kepada kampung ya, kalau bahasa di sana itu kan kampung, itu bisa digunakan untuk pemberdayaan perempuan gitu. Jadi itu bisa digunakan gitu. Jadi dari situ mereka mulai membuat perencanaan kegiatan-kegiatan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan. Gitu. Jadi banyak celah sih Mbak Lisa tadi ya yang bisa dilakukan. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Ade, cukup ini jawabannya sangat ini banget, lengkap banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ade dan semua speakernya. Kita sudah lewat nih waktunya, udah lebih dikit, jadi langsung aja kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu, boleh? Pada yang belum nggak nyalain kamera, kalau mau nyalain kamera silahkan. Senyum. Siapa nih yang kasih aba-aba? Mas Hendry mungkin? Oke, yuk teman-teman yang bisa buka video ya. Sebentar, cuman ada 2 ini. 1, 2, 3. Cheese. Nah, satu lagi, sebentar. Ulang. Lagi pas ada chat tadi. 1, 2, 3. Siap. Oke, next page. 1, 2, 3. Oke, good. Oke, terima kasih Put. Ya, oke, terima kasih Mas Hendry. Terima kasih banyak kepada Mbak Muti, Mbak Ade, Bu Indi. Tadi kalau banyak banget ya, jadi kalau misalnya mau disimpulkan, silahkan disimpulkan masing-masing. Bagaimana apa aja tadi yang bisa kita dapat. Yang jelas kalau yang bisa saya notes ya pastinya kita semua punya crown kita masing-masing, dan crown-nya itu bisa berubah-berubah kemanapun kita pergi, kita tetap memakai si crown itu gitu sebagai perempuan. Jadi jangan pernah merasa lebih rendah daripada laki-laki gitu ya. Kita sama-sama punya tugas yang berbeda di dunia, tapi sama-sama penting gitu jadinya. Sangat inspiring, enlightening menurut aku pembicaraan hari ini. Merasa bangga juga bisa ngobrol bareng-bareng sama. Kalau aku sih merasa pantas kalian semua speaker hari ini disebut sebagai Kartini masa kini gitu. Walaupun kata Mbak Ade tadi katanya nggak pantas, kalau menurut aku dari pengalamannya sih udah pantas ya disebut Kartini masa kini. Dan semoga yang mendengarkan semua juga bisa menjadi Kartini selanjutnya. Kita lanjutkan perjuangan Ibu kita Kartini.
Empowerment tadi, let's fix each other crown. Jadi jangan julid gitu ya kalau bahasa masa kininya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan, it's fine gitu. Malah justru menambah warna gitu dalam hidup, daripada saling mengkritik. Itu kan lebih baik saling membangun gitu yang lain. Itu aja kayaknya dari saya juga, karena udah lewat juga waktunya. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada para pembicara, kepada Nufik Neso, kepada Ayam Stunet yang sudah mewadahi acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi di acara Let's Talk Series Ayam Stunet berikutnya. Karena ini yang kedua, insya Allah masih ada yang berikut-berikutnya. Jadi yang belum follow IG-nya, tolong di-follow biar selalu update kalau kita ada acara-acara lain atau kegiatan apapun gitu. Ya, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Makasih Bu Indi, Mbak Ade, Muti, Reput, semua, Manuel, teman-teman yang hadir. Terima kasih semuanya, keren banget acaranya. Terima kasih semuanya, izin. Terima kasih Mas Luki. Ya, sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Oke. Insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ikuti ya yang acara berikut-berikutnya ya. Bye. Mbak Ade, Muti, Reiput, teman-teman, Bung Hendri, terima kasih banyak ya sudah berjibaku. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Kita juga Okta. Terima kasih. Terima kasih. Nanti. Terima kasih. Ya. Bung Hendri jangan lupa kapan kita ya. Apa Mbak? Oh iya ya. Iya. Tapi kan mahasiswa kan Mbak, aman lah ya. Mahasiswa. Bisa dikibul-kibulin lah dikit. Iya. Aku mikirnya kita ini aja bahas yang punya Bung Noel, kita bagi dua aja. Kan Bang Noel kan kemarin di ininya ngomongin kenapa dan kenapa Stunet. Jadi satu. Iya. Jadi nanti kita bagi aja berdua. Aku ngomongin Belanda, Mas ngomongin Stunet, terus nanti. Siap. Oke Mbak, aman. Roninya Mbak? Mas Noel punten. Itu tips beasiswanya gitu. Ini recordingnya nggak mau di stop dulu. Oh iya. Stop.